Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyiral muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Segala puja dan puji syukur terus senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, maka sempurnalah kebaikan-kebaikan, dan itu harus disyukuri jemaah. Karena dengan hal tersebut atau dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, maka tidak adalah yang datang kecuali kebaikan untuk kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan menambahkan keberkahan dan jumlah dari nikmat yang terus kita syukuri tersebut. Mungkin tidak ditambahkan bilangannya, tapi ditambahkan keberkahan dalam nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalnya Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita nikmat sehat, kemudian kesehatan itu kita syukuri, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, maka sungguh tidak akan berlalu 1 menit atau 1 jam dari kesehatan tersebut kecuali kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, yaitu kitabnya Kitabul Adab, atau kumpulan hadis-hadis adab atau adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai ke bab yang ke-9, yaitu adab-adab makan dan minum, yang mana kemarin kita sebutkan ada 3 yang telah lalu, yaitu yang pertama larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan khusus larangan ini adalah untuk bejana, yaitu bejana untuk makan dan minum. Bejana untuk makan dan minum. Adapun selainnya, maka para ulama mengatakan dibolehkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, dilarang makan sambil berkelakan atau menelungkupkan wajah ke makanan. Kemudian yang ketiga, mendahulukan makan daripada sholat ketika makan sudah dihidangkan. Sebagaimana kita sebutkan, para ulama menyebutkan ada syarat yang mengharuskan orang itu makan dulu, kemudian dia mengerjakan sholat yang pertama karena dia sangat butuh dengan makanan tersebut. Kemudian yang kedua, makanan itu bisa dimakan, tidak karena saking panasnya atau mungkin karena saking dinginnya, sehingga nanti ketika dia mengerjakan sholat, kata para ulama, dia akan fokus melakukan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak terbesit di dalam kepalanya bahwasanya dia nanti selesai dari sholatnya, kemudian dia tidak mendahulukan makannya, kepikiran dengan makanan tersebut, mungkin makanannya akan dimakan oleh orang lain atau mungkin akan menjadi basi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara adab-adab makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Dan ini dianjurkan kedua tangannya, tangan kiri dan kanan. Walaupun yang digunakan makan adalah tangan kanan, karena akan
mengandung kemungkinan dia akan memegang juga dengan tangan kirinya dan yang lain. Kemudian ini disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah taala, saya tidak mendapati sunnah yang sahih yang diriwayatkan secara marfu hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu halaman 196. Ini bab atau adab-adab makan dan minum yang keempat, halaman yang ke-196. Maka beliau mengatakan, saya tidak mendapati sunnah yang sahih yang diriwayatkan secara marfu hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang mencuci kedua tangan sebelum makan. Dan disebutkan oleh Al-Baihaqi hadis tentang membasuh kedua tangan, derajatnya adalah hasan, dan hadis tentang membasuh kedua tangan sebelum makan tidak sahih. Akan tetapi hal ini disukai untuk menghilangkan kotoran yang nempel pada kedua tangan dan semisalnya yang akan membahayakan tubuh. Dan ini pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru satrul iman, bahwasanya kesucian itu, menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kepada Allah tabaraka wa taala. Maka orang menjaga kebersihan ketika dia sebelum makan dia cuci kedua tangannya, dan itu nanti akan membantu dia tambah sehat dan tidak terkena dengan kuman atau penyakit yang lainnya, maka jelas itu adalah keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, maka Imam Ahmad memiliki dua riwayat, yaitu riwayat yang menganggap makruh dan riwayat yang lainnya adalah sunnah. Sedangkan Imam Malik merinci dan mengaitkan membasuh kedua tangan sebelum makan jika memang ada kotoran. Adapun apa yang ditulis oleh Ibnu Mufli dalam kitabnya Al-Adab, karya beliau tersebut menunjukkan kecenderungan beliau berpendapat bahwa amalan tersebut disunnahkan sebelum makan, dan ini adalah pendapat sebagian besar dari kalangan ulama. Dan insyaallah mengamalkan hal tersebut itu tidak akan pernah merugikan kita jemaah. Walaupun para ulama berselisih pendapat dengan hal ini, apakah itu adalah sunnah atau bukan, maka menjaga kebersihan, menjaga diri supaya tidak terkena dengan penyakit, menjaga diri kita supaya tetap sehat, maka jelas itu adalah bagian dari keimanan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru satrul iman. Kesucian itu termasuk dari keimanan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, dan ini adalah permasalahan yang lapang, yaitu alhamdulillah Rabbil Alamin, atau permasalahan yang luas, atau disebutkan al-amru fihil wasi', perkara ini ada luas. Maka silakan ketika tangannya kotor kemudian dia makan, maka itu juga tidak jadi masalah. Ketika tangannya juga bersih dia tidak cuci tangan, maka silakan. Maka tergantung dari dirinya, maka tetap menjaga kebersihan, jelas itu adalah keimanan. Karena sering kita lihat kalau kita lagi kerja di sawah itu cuma kadang tangan kita kotor kemudian kita makan, alhamdulillah itu pun sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi menjaga kesehatan setidaknya itu adalah sebagian daripada iman kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya, ini tadi yang kita bahas adalah mencuci tangan sebelum makan. Bagaimana dengan membasuh atau mencuci tangan atau kedua tangan setelah makan? Maka telah diriwayatkan beberapa asar yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nama," itu barang siapa di antara kalian yang hendak ingin tidur, "wa fi yadihi ghamarun," kemudian yang di tangannya itu ada bau atau bekas makanan, baik dia bekas lemak yang menempel di tangannya atau bau daging atau makanan yang lainnya, walam yaghsil, kemudian dia tidak cuci ketika dia selesai dari makan tersebut, kemudian dia tertidur, fa asabahu syai'un, kemudian dia tertimpa dengan sesuatu, fala yalumanna illa nafsah, maka enggak boleh dia mencela kecuali dia menyalahkan dirinya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan hal ini jemaah? Karena itu akan berbahaya bagi kita. Sering kita dengar kabar ada orang tidur tangannya dimakan tikus. Tangannya dimakan tikus gara-gara dia tidak
membersihkan tangannya dari makanan tersebut, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bukan tikus, kadang juga semut yang nempel, apalagi semut yang berbahaya misalnya, yang dia ada racun. Maka ini diantara sesuatu yang remeh diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang agama Islam itu tidaklah datang kecuali memberikan kemaslahatan kepada kita. Maka kita bahas lagi ketika Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu yang remeh, yang mungkin gak bisa kita cerna dengan akal atau mungkin gak masuk akal, maka seorang mukmin itu harus tetap beriman dengan hal tersebut, apapun itu jemaah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memerintahkan kecuali kebaikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang kecuali di sana pasti ada kemudorotan, apapun itu jemaah, apapun itu. Kalau itu sudah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita remehkan. Masa kok kita sekedar tidak cuci tangan nanti tangan kita akan putus misalnya? Masa kalau kita enggak seperti ini, seperti itu, seperti ini? Padahal enggak masuk akal. Maka kita katakan lagi bahwasanya ketika ada syariat Islam, ketika ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa kita cerna dengan akal kita, maka ikuti syariat tersebut. Akal harus mengikuti syariat, bukan syariat yang harus mengikuti akal. Ada orang mengatakan, masa kalau melakukan hal ini nanti kita akan mendapatkan kedudukan di dalam api neraka? Masa gara-gara kain ini kalau dia panjang nanti akan memasukkan kita dan ada tempat duduk di neraka? Kan aneh. Gara-gara kain, gara-gara mungkin kucing misalnya yang kita bunuh, gara-gara kita nggak ngasihkan makan, remeh saja. Kucing nggak ada akalnya, kucing nggak bisa berpikir dia, dan yang lainnya. Kadang-kadang dia melakukan perbuatan yang buruk, kita bunuh, masa kita masuk neraka? Lalu kita katakan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka jangan pernah kita melawan hadis Nabi SAW dengan akal kita yang terbatas. Karena akal kita ini nggak bisa memikirkan semua yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin, nggak bisa. Coba lihat langit itu nggak ada tiangnya, kok bisa seperti itu? Kemudian anggaplah mungkin yang lainnya, kok bisa tangan kita cuma 5 jarinya, kenapa nggak 6? Kenapa kok ada ruas-ruasnya? Kenapa harus ada jempol? Kenapa harus ada jari kecil misalnya? Dan seterusnya. Seperti itu nggak bisa kita cerna. Syariat juga nggak bisa kita cerna. Maka ketika nggak bisa dicerna dengan kepala, jangan sampai syariat itu yang harus mengikuti kepala kita, tetapi kepala kita atau akal kita yang harus mengikuti syariat, dan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan punggung kambing. Kemudian beliau berkumur-kumur dan membasuh kedua tangan lalu mengerjakan sholat. Ini beliau mencuci tangan kemudian mengerjakan sholat. Padahal walaupun beliau enggak mencuci tangan, maka wudhunya tidak batal, sholatnya pun sah. Tapi di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk jaga kebersihan, untuk jaga supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri kita. Kemudian disebutkan dari Abban bin Utsman bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah makan roti dengan daging, kemudian berkumur-kumur, membasuh kedua tangannya, lalu membasuh wajahnya, kemudian beliau mengerjakan sholat tanpa wudu. Dan di sini juga bisa diambil dalil, ada tambahan faedah dari dalil ini apa? Orang kalau memakan daging maka dia tidak perlu berwudu kemudian mengerjakan sholat. Cukup tinggal dia kumur-kumur kemudian dia mengerjakan sholat, khusus untuk daging-daging, kecuali daging onta. Karena khusus untuk daging onta, Nabi SAW ditanya apakah kita berwudu dengan makan daging onta, beliau mengatakan na'am tawadda min luhumi al-ibil, maka berwudulah kalian dari makan daging onta. Adapun daging-daging yang lainnya atau makanan yang lainnya, maka silakan cukup dia berkumur-kumur, kemudian dia mencuci tangannya, kemudian dia mengerjakan sholat. Dan makan dan minum itu tidak membatalkan wudu jemaah. Makan minum tidak membatalkan wudu. Ustaz, bagaimana kalau makanan itu langsung disentuh dengan api? Apakah itu membatalkan wudu?
Kita katakan tidak. Tapi silahkan mau dia berwudu lagi juga boleh. Ini disunahkan. Mimma massatin nar. Kalau ada orang yang wudu disunahkan dia kalau dia makan daging atau sesuatu yang langsung dipanggang dengan api. Apa sih faedahnya? Kita nggak tahu faedahnya. Maka itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu apa masalahnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka silahkan kita kerjakan dan kita beriman dengan hal tersebut sehingga Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada faedah lagi yang bisa diambil dari sini. Beliau mengatakan sebagian ulama menyunahkan wudu secara syar'i sebelum makan bagi orang junub. Dan hal itu disebutkan dalam sebuah hadis dan asar. Adapun hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'kula aw yana falyatawadda. Beliau kalau lagi junub kemudian beliau ingin makan dan minum, maka beliau pun berwudu. Nah, kemudian beliau mengatakan apabila kalian junub dan hendak makan atau minum, hendak makan atau tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu untuk wudu salat. Adapun asar dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma hendak tidur atau makan dalam keadaan junub, ia sebelumnya mencuci wajah, kedua tangan hingga siku, membasuh kepalanya, lalu ia pun makan dan tidur. Ini isyarat melakukan wudu. Kemudian disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang beranggapan sunnahnya berwudu sebelum makan kecuali jika ia dalam keadaan junub. Ini khusus kalau dia posisi junub, dia mau makan dan dia mau tidur, maka disunahkan untuk wudu. Tapi kalau dia enggak junub, dia mau makan, dia mau tidur, maka kalau dia tadinya dia mau makan, maka silakan dia disunahkan untuk cuci tangan. Selesai makan dia juga disunahkan untuk cuci tangan. Kemudian yang berikutnya Al-Muhaddis Al-Albani berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub, maka beliau sebelumnya berwudu, dan apabila hendak makan, maka beliau sebelumnya membasuh kedua tangannya. Bahwa disyariatkan membasuh kedua tangan sebelum makan secara mutlak berdasarkan hadis ini, kata beliau. Akan tetapi hukum mutlak ini perlu diteliti lagi karena beberapa hal. Yang pertama, yaitu hadis tersebut menerangkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam keadaan junub ketika beliau hendak tidur, makan dan minum. Kemudian yang kedua, sebagian riwayat tersebut menyebutkan dengan lafaz wudu, dan sebagian yang lainnya menyebutkan dengan membasuh kedua tangan, menerangkan dibolehnya kedua amalan tersebut. Kemudian disebutkan oleh As-Sindi rahimahullahu taala berkata dalam Siyasat, sabda beliau membasuh kedua tangan, yakni terkadang beliau mencukupkan dengan tangannya untuk menerangkan pembolehan dan terkadang beliau berwudu untuk menyempurnakannya. Kemudian yang ketiga, para imam ahlul hadis seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, An-Nasa'i rahimahumullah dan selain dari mereka, dan kami telah mengutip perkataan mereka, tidak berpendapat bahwa hadis Aisyah di atas berlaku secara mutlak sebagaimana pendapat Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang menganggap berlaku secara mutlak. Sedangkan mereka meriwayatkan hadis ini menguatkan bahwa permasalahan ini menurut mereka hanya berlaku pada saat junub hingga wudu, dan membasuh tangan sebelum makan dalam hadis ini berlaku hanya pada saat junub saja. Nah, adapun kalau dia enggak junub, maka silakan kita kembalikan tadi, boleh dia mencuci tangannya kalau memang dia kotor. Kalau dia enggak mau mencuci tangan juga enggak jadi masalah. Yang jelas ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tuhuru satrul iman, dia menjaga kebersihan adalah sebagian daripada keimanan. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kelima, maka beliau menyebutkan di antara adab-adab makan dan minum adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah ketika memulai makan dan minum,
dan mengucapkan hamdalah seusai makan dan minum. Di antara perkara yang disunahkan adalah sebelum seseorang makan dan minum maka hendaknya dia membaca basmalah dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah setelahnya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan membaca basmalah di awal makan dan minum dan mengucapkan alhamdulillah setelah memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan. Memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan. Baik dari segi manfaat misalnya, kebaikan juga dalam mencegah kemudaratan. Kemudian disebutkan pula oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan jika dalam makanan terkumpul 4 hal, maka sungguh telah sempurna makanan tersebut. Mana dia? Yang pertama, dia menyebut nama Allah di awal makan. Kemudian dia menyebut alhamdulillah, yaitu setelah makan. Kemudian dia makan dalam keadaan atau berjamaah bareng-bareng. Kemudian makanan tersebut adalah makanan yang halal. Maka itu adalah nikmat yang sangat sempurna, dan itu adalah hal yang sangat memberikan manfaat kepada orang tersebut. Kemudian di antara faedah membaca basmalah sebelum makan, bahwasanya setan diharamkan masuk ke dalam makanan dan juga mendapatkannya atau dalam mendapatkan makanan tersebut. Maka ketika orang membaca basmalah, ketika dia hendak makan, setan nggak bisa ikut makan sama dia. Setan nggak bisa ikut makan sama dia. Maka ketika kita membaca bismillah kemudian kita makan, akan mendatangkan keberkahan dari makanan tersebut. Akan tetapi kalau tidak membaca basmalah, kita tidak mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak ada keberkahan darinya. Kemudian diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, apabila kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak meletakkan tangan kami hingga beliau memulainya. Maka barulah kami meletakkan tangan kami sesuatu saat kami menghadiri acara makan bersama beliau. Lalu seorang anak wanita, sepertinya ia dipanggil dan kemudian datang meletakkan tangannya. Lalu Nabi SAW meraih tangannya. Kemudian datanglah seorang Arab Badui, seperti ia dipanggil namun tangannya diraih oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya setan masuk ke dalam makanan yang tidak disebut nama Allah. Dan setan datang dengan anak wanita ini untuk ikut bergabung. Maka aku menarik tangannya, dan dia pun datang bersama Arab Badui ini juga untuk ikut bergabung dengannya. Maka aku pun menarik tangannya, dan demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangan setan bersentuhan dengan tanganku bersamaan dengan tangan anak wanita tersebut. Maka ini diantara keutamaan membaca basmalah ketika hendak makan. Kemudian lafaz tasmiyah yang sering kita lihat, ada orang kalau makan itu dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Apakah memang itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya? Maka diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan, ketika aku masih kecil, aku berada di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanganku mengambil makanan di atas piring. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anak muda, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah makanan yang dekat denganmu. Ya, ini ya sebagaimana yang hadis yang sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai gulam, maka bacalah bismillah, kemudian makanlah engkau dengan tangan kananmu, kemudian makanlah apa yang ada di dekatmu. Itu adalah cara makanku yang selalu aku lakukan dan menjadi kebiasaanku setiap hendak makan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau memilih bahwa yang paling utama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika hanya mengucapkan bismillah, maka hal itu sudah cukup dan telah mengamalkan sunnah. Akan tetapi Ibnu Hajar menyanggah pendapat beliau. Beliau berkata, aku tidak melihat adanya dalil khusus yang menguatkan pernyataan beliau. Imam Nawawi mengatakan,
Kalau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bahkan lebih sempurna. Kalau mengatakan Bismillah itu cukup. Tapi ternyata disanggah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, sama-sama madhab dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan itu enggak ada dalil yang menguatkan hal tersebut. Saya katakan bahwa sebagian besar nas yang ada hanya menerangkan dengan lafaz Bismillah dan semisalnya tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Diriwayatkan dari Amr bin Abi Salamah, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, idza akalta fakul bismillah." Wahai anak muda, apabila engkau hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminika, kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, kemudian makanlah apa yang ada di dekatmu. Dan ini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan beliau ini sama-sama dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi mazhab dari Imam Syafi'i. Beliau membolehkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi disanggah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i enggak ada dalil yang mengatakan hal tersebut. Maka kalau enggak ada dalil yang mengatakan hal tersebut, cukupkan diri dengan yang ada dalilnya. Yang mengucapkan bismillah saja, enggak ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari mazhab kita Imam Syafi'i. Maka kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, silakan makan membaca bismillah sebelum makan, yaitu mengatakan bismillah saja, dan itu yang diajarkan oleh beliau. Dan jika seorang lupa membaca bismillah sebelum makan, kemudian dia teringat ketika ia berada di tengah makan, maka hendaknya dia mengatakan bismillah awwaluhu wa akhiruhu, atau mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Sama-sama riwayatnya ada. Keduanya sama-sama ada riwayatnya. Bismillah awwaluhu wa akhiruhu, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ini dia. Kadang ada yang kita dengar cuma mengatakan bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Nanti dia dengar bismillah fi awwalihi wa akhirihi, dia mengatakan ini tidak boleh dan lainnya. Maka kita katakan ada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi taala. Tuh barang siapa di antara kalian yang dia hendak makan, ucapkanlah nama Allah tabaraka wa taala. Fa innasya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul. Kalau dia lupa menyebut nama Allah di awalnya, dia ingatnya di pertengahan atau mau selesai, masih ada suapan terakhir misalnya, atau beberapa butir nasi lagi, maka silakan boleh dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau disebutkan oleh beliau juga di sini, beliau mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Adapun ucapan hamdana, yaitu alhamdulillah setelah makan dan minum, maka ucapan ini memiliki keutamaan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seluruh hambanya, yang mana disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yarda, sesungguhnya Allah meridhai seseorang, anil abdi, seorang hamba, ayyakulal akala, yaitu dia memakan makanan, fayahmadullah alaiha, kemudian dia memuji Allah tabaraka wa taala setelahnya. Ini Allah akan memberikan dia keridhaan. Aw yashraba syarba fayahmaduhu alaiha, atau dia meminum minuman, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian bagaimana kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah itu bukan selesai makan cuma, tapi pas dia sendawa saja. Karena sering kita dapati orang itu kalau udah selesai makan ya sudah, enggak ada. Nanti kalau dia sudah keluar sendawanya, baru dia mengatakan alhamdulillah. Apakah ada tuntunannya hal tersebut? Ternyata itu tidak ada
tidak ada dalil bahwa kalau setiap sendawa itu kita mengatakan alhamdulillah, nggak ada. Tapi biasanya mungkin rasa syukur kita menunjukkan kita kenyang, maka mungkin sebagian ulama mengatakan tidak jadi masalah hal tersebut. Tapi yang intinya mengucapkan alhamdulillah adalah selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah, maka akan mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun hamdalah setelah makan, ini dia dalilnya. Kemudian lafaz pujian kepada Allah hamdalah setelah makan dan minum bermacam-macam. Bukan hanya sekadar alhamdulillah saja, tapi bermacam-macam. Di antaranya ada lafaznya alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghayra makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak ditinggalkan, wahai Rabb kami. Ini ucapan boleh. Atau dia mengatakan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiin wala makfurin. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi dan memuaskan kami, yang senantiasa dibutuhkan dan tidak diingkari. Kemudian disebutkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai makan, beliau sesekali waktu mengucapkan alhamdulillahi katsiran mubarakan fihi ghairu makfiin wala, yang disebutkan di atas, wala muwadda'in wala mustaghnin anhu rabbana. Nah, atau dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Maka itu juga boleh. Atau dia mengatakan man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bahkan mengucapkan doa tersebut dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sudah makan, dapat rezeki, kenyang, bersyukur kepada Allah. Bukan hanya dapat kenyang saja yang kita dapatkan, ternyata Allah Rabbul Alamin menghapus dosa kita yang telah lalu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ibnu Majah mengatakan, kemudian dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Barang siapa yang dia makan kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Atau dia pula mengatakan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan, memberikan minum, memudahkan masuk ke dalam tenggorokan dan memberikan jalan keluar pada makanan dan minuman tersebut. Kemudian disebutkan oleh Al-Ayyub Al-Ansari, beliau meriwayatkan, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan ketika hendak makan dan minum, yaitu ucapan yang di atas. Kemudian juga mengatakan Allahumma at'amta wa asqaita wa agnaita wa aknaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita. Ya Allah, Engkau telah memberikan makan, Engkau telah memberikan minum, ya Allah, memberikan kekayaan, kecukupan, hidayah dan kehidupan. Maka segala puji bagimu atas apa yang telah Engkau berikan. Kemudian diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jubair bahwa seorang yang telah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun menceritakan kepadanya ia telah mendengar bahwa apabila Nabi SAW disodorkan makanan, beliau mengucapkan bismillah. Dan apabila beliau telah selesai makan, maka beliau mengucapkan Allahumma at'amta yang tadi kita sebutkan. Kemudian di antara faedah dari hal ini, disukai menggunakan lafaz-lafaz hamdalah yang tercantum dalam sunnah setelah makan. Sesekali mengucapkan satu lafaz, sesekali mengucapkan lafaz yang lain. Sehingga dengan demikian ia telah menjaga sunnah dari setiap sisinya.
dan dia adalah orang yang akan mendapatkan keberkahan dari doa-doa ini. Bersamaan dengan itu seorang akan merasakan dalam hatinya kehadiran makna-makna doa ini ketika ia mengucapkan lafaz-lafaz yang satu sekali waktu dan lafaz yang lainnya juga sekali waktu yang lain. Karena jika hati seorang telah terbiasa dengan perkataan tertentu seperti berulang-ulang menyebutkan zikir tentu, maka dengan banyak pengulangan biasanya kehadiran makna dan doa tersebut akan semakin berkurang dan sering terulang. Beliau mengatakan nih, singkat dari faedahnya. Beliau di sini Nabi SAW mengajarkan beberapa doa itu sehingga kita disuruh cobalah satu-satu dari doa tersebut. Dicoba satu-satu. Jangan cuman monoton satu saja, jemaah. Karena orang kalau dia monoton satu saja yang dia baca itu kadang-kadang yang enggak diperhatikan dan lagi faedahnya. Anggaplah contohnya. Ketika kita sholat kemudian baca doa iftitah. Kalau antum baca itu Allahumma ba'id baini wa bainana khotoya, itu saja yang antum baca. Kadang-kadang ya udah terbiasa, sudah lewat, antum enggak pahami artinya. Tapi kalau antum rubah sesekali ini, sekali itu, maka akan membuat orang tambah semangat dan bahkan dia telah menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya faedah yang lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man at'amahu Allahu ta'aman falyakul." Tuh barang siapa di antara kalian yang diberikan makanan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Wa man saqahu Allahu labanan falyakul. Ini kalau dia makan makanan, maka dia mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di dalamnya dan berikanlah kami kebaikan darinya. Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Kemudian kalau dia minum susu, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Fa inni la a'lamu ma yujzi'u minat ta'ami wasyarbi illa labanu. Maka beliau mengatakan, ya Allah, maka kalau kalian minum susu, maka ucapkanlah doa ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di dalamnya dan berikanlah tambahan darinya. Karena sungguhnya aku tidak mengetahui ada makan dan minum yang akan memuaskan kecuali susu. Ternyata susu itu faedahnya sangat besar sekali, jemaah. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Karena banyak kita sekarang atau di zaman sekarang ini refleksnya itu makannya sering dengan tangan kiri. Orang tua kita juga sering seperti itu. Apakah dengan apa yang diajarkan oleh orang tua kita tersebut kita harus amalkan hal tersebut? Kita katakan la. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ta'kulu bishimali, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali, karena sungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Berarti kita semisal dengan setan. Yang mana Nabi SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka berhati-hati dari makan dengan menggunakan tangan kiri. Ustaz, lagi makan kita di warung, di restoran, tangan kita kotor Ustaz. Masa kita pegang gelas itu dengan tangan kanan Ustaz, kotor nanti gelasnya. Wallahi jemaah, kalau antum lihat di restoran itu, antum mau pakai tangan siapa makan dengan, atau tangan siapa minum dengan gelas tersebut, pasti gelas itu dicuci oleh orang yang di restoran tersebut. Gak akan dipakai untuk nyajikan untuk orang lain, pasti dicuci. Maka apa yang membuat kita merasa ragu untuk memegang gelas tersebut? Pegang dia jemaah, pegang. Karena pasti akan dicuci. Dan antum pegang juga akan dicuci. Antum pegang juga akan dicuci. Coba makan di seberang sana jemaah. Kemudian antum disiapkan minuman, antum pakai pipet misalnya, antum sedot saja, nggak pegang gelas tersebut, selesai. Wallahi pasti akan ditaruh di ember kemudian dicuci dia. Kemudian apa alasan kita mengatakan tangan kita kotor Ustaz?
Kalau memegang nanti gelasnya akan menjadi kotor. Maka itu adalah di antara tipu daya setan yang akan membuat kita dengan mudahnya memegang dengan tangan kiri, kemudian kita minum dengan tangan kiri tersebut. Dan ini juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai gulam, sebutlah bismillah, ucapkanlah nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kanan, kemudian makanlah yang dekat denganmu. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya setan itu makan dengan tangan kiri. Dan disebutkan dalam hadis Umar juga radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Tuh kalau ada salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau dia minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Kadang sering kita melihat atau kadang-kadang sering kita melihat ada orang tua yang memerintahkan anaknya makan minum dengan tangan kanan, tapi tiba-tiba dia minum dengan tangan kiri. Maka kita adalah contoh yang sangat buruk. Ingat, belajar agama, mengerjakan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah akan menjadi warisan terbaik untuk orang yang setelah kita, jemaah. Antum mempelajari adab, mempelajari ilmu agama, jangan antum kira itu hanya sekedar manfaat bagi antum di antum pribadi sajalah, tapi bagi keturunan kita, akan menjadi generasi penerus kita. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, sifat orang tua itu akan mengalir dan akan diwarisi oleh anak-anaknya. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, ketika tangan kiri digunakan untuk istinja dan menyentuh sesuatu yang najis, sementara tangan kanan digunakan untuk mengambil makanan, maka tidaklah dibenarkan jika salah satu dari keduanya untuk melakukan pekerjaan tangan yang lainnya. Enggak boleh. Ya kalau tangan kanan itu sudah disyariatkan untuk yang bagus-bagus, jangan. Kenapa sih Ustaz? Apa sih masalahnya hal tersebut? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan sampai kalian beristinja dengan tangan kanan. Antum nyoba. Masa siapa sih masalahnya Nabi SAW melarang hal tersebut? Kita nggak tahu apa faedahnya. Tapi dengan menentang antum menganggap remeh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama artinya antum menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita nggak cinta sama Nabi. Orang kalau cinta sama Nabi itu kafah secara menyeluruh, jemaah. Jangan pas antum mau mengadakan selawatan saja antum cinta sama Nabi, tapi makan minum pakai tangan kiri, salah. Bukti cinta kepada Nabi itu harus betul-betul secara menyeluruh, jemaah. Jangan sekedar mengatakan cinta sama Nabi, tapi makan minum dengan menggunakan tangan kiri dan yang lainnya. Kemudian, karena hal ini termasuk merendahkan sesuatu yang memiliki kedudukan. Lihat. Kalau antum menggunakan tangan kanan ini makan dan minum, antum merendahkan tangan kanan. Kalau antum menggunakan tangan kanan untuk cebok, antum merendahkan tangan kiri, jemaah. Remeh kelihatannya. Tapi itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kadang sesuatu yang remeh ini kelak yang akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Hati-hati dengan hal tersebut, karena itu adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan hadis-hadis tersebut dalam mempermasalahkan hal ini merupakan hadis-hadis yang masyhur. Hadisnya sahih, mungkin nggak masuk di kepala antum, tapi ikuti hal tersebut dan tidak lagi tersembunyi bagi kebanyakan orang. Dan kita sudah tahu makan dan minum dengan tangan kiri itu perbuatan setan. Tapi terkadang kita meremehkan hal tersebut. Hati-hati. Masih saja bersikeras dengan sifat tercela ini, yaitu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Dan jika dikatakan kepada mereka tentang hal tersebut, maka mereka mengatakan hal ini telah menjadi kebiasaan kami dan sangat sulit bagi kami untuk merubahnya. Hati-hati, ucapan yang membuat antum akan dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada kita nanti pada hari kiamat, beliau mengatakan, ana antadirukum fil haud, aku tunggu kalian di telagaku, kata Nabi SAW. Yang mana kalau bisa minum di telaga Nabi SAW nggak akan pernah haus dan nggak akan pernah lapar. Tapi ada orang-orang yang dicegah oleh Nabi SAW, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dicegah oleh para malaikat, sehingga Nabi mengatakan, ummati, 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 ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, kasih mereka masuk ke telagaku ya Allah. Tapi apa di fanada munadi, maka ada yang menyeru, ya Muhammad anta la tadri ma hadisu ba'da.
Wahai Muhammad, engkau nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal dunia. Ada orang diperintahkan makan dengan tangan kanan, dengan entengnya dia makan dengan tangan kiri. Kemudian mengatakan sudah kebiasaan kami dengan hal tersebut dan susah untuk merubahnya. Hati-hati, bisa jadi hal tersebut akan membuat antum dicegah nggak bisa masuk ke dalam telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jawaban ini merupakan kemilau rayuan setan kepada mereka dan penghalang bagi mereka untuk meninggalkan syariat. Karena banyak sering kita katakan, ketika ada orang dinasihati dengan sesuatu yang dia adalah perbuatan maksiat, dia mengatakan, "Ana sudah terbiasa, susah ana tinggalin." Hati-hati ucapan tersebut. Sebenarnya bisa antum tinggalin, cuman hawa nafsu itu yang mengajak antum. Setan mengatakan kepada antum, enggak usah lah, udah terbiasa antum, udah merasa ya sudah biasa sudah gitu. Untuk merubah dengan yang lain susah. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Dan lebih buruk lagi dan lebih keji daripada itu, bahwasanya mereka melakukan dengan kesombongan dan keangkuhan. Dia meremehkan hadis Nabi, dia merasa dia paling besar, dia merasa dia paling luar biasa, kemudian dengan tangan kiri dia makan. Kemudian disebutkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa seorang makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kiri. Ini ceritanya. Ada seorang sahabat jemaah, dia makan dengan tangan kiri, kemudian ditegur oleh Nabi SAW, makan pakai tangan kanan. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku enggak sanggup, ya Rasulullah." Karena kebiasaan zaman jahiliyah, dia makan pakai tangan kiri. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Engkau tidak sanggup. Tidak ada orang yang menghalimu selain kesombongan," kata Nabi SAW. Maka ia pun tidak sanggup mengangkat tangannya ke mulutnya. Enggak bisa makan lagi dia dengan tangannya tersebut. Dan dalam riwayat Ahmad, maka dia tidak sanggup lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya selama-lamanya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya seorang mendoakan siapa saja yang menyalahi hukum syariat tanpa ada uzur. Ini kalau antum dapati ada orang yang menyalahi hukum syariat, boleh antum doakan keburukan. Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i, antum sudah nasihatin minum khamar itu enggak boleh, tapi dia sudah dia tahu dalilnya, udah enggak ada keraguan lagi di kepalanya, tapi dengan sombong dia minum khamar. Antum celah dia, antum puji dia keburukan, itu hukum asalnya boleh, hukum asalnya boleh. Tapi jelas mendoakan orang kebaikan adalah yang terbaik. Dan hadis itu juga menunjukkan perintah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar di setiap keadaan hingga saat makan sekalipun. Dan disukai mengajarkan adab-adab makan kepada seorang yang makan jika ia menyalahinya. Kemudian peringatan, apabila ada uzur menggunakan tangan kanan untuk makan seperti karena sakit atau luka selainnya, maka tidak mengapa dengan menggunakan tangan kiri. Ingat ini kalau ada uzur. Uzurnya ini memang dia sudah nggak bisa lagi dengan tangan kanannya. Silakan. Kenapa? Nggak ada tangan kanannya, jemaah. Tangan kiri nggak ada. Boleh dengan kaki? Boleh. Karena kiri kanan antum sudah nggak ada. Kiri kanan sudah nggak ada, maka silakan. Karena dalam sebuah kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul madhurat. Kalau sudah darurat, maka dibolehkan hal-hal yang haram atau tidak dibolehkan. Dan Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dia yang bisa kita sampaikan. Maka kesimpulannya di sini disunahkan cuci kedua tangan sebelum dan setelah makan, terutama setelah makan jemaah. Karena ada hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita sering terjadi kejadian-kejadian yang akan membahayakan kita. Cuci tangan setelah makan. Kemudian membaca basmalah. Maka cukup kita mengatakan bismillah saja, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan boleh dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama dari kalangan Imam Syafi'i, jemaah. Sama-sama kalangan dari mazhab kita Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, perkataan Imam Nawawi ini enggak dilandasi dengan dalil yang kuat, enggak ada. Maka cukup dengan yang ada saja, mengatakan bismillah saja itu cukup. Itu yang dibaca. Kemudian setelah selesai dia mengatakan alhamdulillah, dan banyak sekali lafaz-lafaz dari alhamdulillah tersebut, dan bahkan ada doa yang khusus akan menghapus dosa kita setelah kita selesai makan. Di antaranya
kita katakan alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka silakan, kadang-kadang ini dibaca, kadang-kadang itu dibaca, dia sekadar mengatakan alhamdulillah juga boleh. Kemudian yang terakhir, maka makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri adalah sifatnya syaitan, yaitu kesombongan bagi dirinya, dan hati-hati dalam membantah, bahkan kita mengatakan kita sudah terbiasa dengan ini dan susah untuk merubahnya. Allah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi jemaah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan adab yang berikutnya, yaitu makan yang terdekat. Kemudian disukai memulai makan dari pinggiran, makanan bukan dari tengah. Ada apa dengan hal tersebut? Insyaallah nanti kita akan bahas di perjumpaan yang berikutnya. Kemudian ada juga memakan dengan 3 jari. Ternyata ini adalah sunnah Nabi, makan dengan 3 jari, yaitu ibu jari, telunjuk sama jari tengah. Nanti kita akan sebutkan. Kemudian apa juga mungkin faedahnya di sana. Kemudian menjilati jari jemari setelah makan. Ini juga ternyata dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita cukupkan, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tema, atau mungkin ada yang mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita cukupkan. Semoga yang sedikit yang kita bahas ini, walaupun kita dapat cuma 3 adab saja, enggak jadi masalah. Sedikit-sedikit yang penting kita paham, kemudian diamalkan jemaah. Al-ilmu bil amal jemaah. Karena disebutkan al-ilmu bila amalin kasajarati bila samarin. Ilmu itu kalau enggak diamalkan itu enggak ada artinya. Maka kalau ada memiliki ilmu walaupun sedikit, maka terapkan, terutama makan dengan tangan kanan, ajari anak kita. Ini di antara faedahnya belajar, jemaah. Kita belajar, kita ajari ke anak kita, mereka kerjakan hal tersebut, itu jadi amal jariah. Besok kalau dia punya anak, dinasihatin anaknya, dapat pahala kita. Besok ketika dia anak-anaknya punya anak, dinasihati untuk makan dengan tangan kanan, kita pun akan dapat pahala. Remeh tapi bisa menjadi amal jariah. Kita amalkan apa yang telah kita pelajari. Allah Ta'ala alam shawab. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kemudahan untuk terus mempelajari ilmu Allah, mempelajari adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.